Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara ibadah yang kita mungkin seringkali mendengar bahwasanya ibadah itu ada salat, ada saum, ada puasa, ada haji ya, ada pula zakat. Dan subhanallah, ternyata ya teman-teman, ibadah itu bukan hanya yang tadi saya sebutkan, cakupannya luas ya. Dan subhanallah, di antara yang kita harus pelajari dalam masalah ibadah itu adalah apa-apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, dari adab-adab yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah contohkan. Kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pasti akan memprioritaskan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Atau biasanya kita sebut dengan adab-adab. Ya subhanallah. Dan ketika Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan, sampai-sampai untuk masalah bersin saja, subhanallah, yaitu diatur sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW. Ya subhanallah. Maka belajarnya kita untuk mempelajari adab bersin itu sudah dihitung ibadah ya. Apalagi ketika kita mengamalkannya. Jadi jadikan nih ketika kita sekarang nih belajar ya, maka kita benar-benar mengamalkan, niatkan untuk mengamalkan. Karena orang tuh kalau belajar ada niat di dalam dirinya bahwasanya apa yang nanti saya tahu dari sebuah ilmu kemudian diajarkan, Masya Allah, maka ini akan menjadi sebuah nilai ibadah ya, nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman, Masya Allah ya, ketika Rasulullah SAW itu mengajarkan sedemikian rupa ya adab-adab yang Rasulullah SAW contohkan ya teman-teman, maka ketahuilah bahwasanya apa yang beliau contohkan itu teman-teman, itu memiliki hikmah yang sangat banyak. Pastinya hikmah di antara hikmahnya adalah memberikan banyak kebaikan untuk kita semuanya. Dan subhanallah terkadang ya teman-teman, kita itu belum sampai kepada hikmah yang Rasulullah SAW dan Rasulnya inginkan. Ya misalnya kita sekarang sedikit membahas subhanallah bersin ya teman-teman. Kalau kita tahu ya, Masya Allah, itu subhanallah ternyata memiliki segudang manfaat. Makanya ketika bersin itu kan nanti ucapannya alhamdulillah. Kita tuh bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Dan subhanallah di antara manfaatnya ya, subhanallah, agar kita ini bisa lebih bersyukur lagi. Nah, ya, di antaranya tuh subhanallah, ketika kita nih bersin, maka itu bisa mencegah partikel asing masuk dalam paru-paru kita. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, dengan cara itu ya, tubuh kita itu mempertahankan agar yang partikel itu tidak bisa masuk ke dalam paru-paru kita, maka dikeluarkan kembali dengan bersin. Subhanallah. Bahkan manfaat bersin juga bisa menghilangkan bakteri-bakteri yang berbahaya. Jadi subhanallah, ini sangat luar biasa ya. Jadi bisa menjadikan yang tadinya awalnya akan membahayakan tubuh kita dengan bersin, subhanallah, ini dikeluarkan ya, Masya Allah. Dan dengan bersin pula teman-teman, Masya Allah, itu ternyata bisa menormalkan sistem pernapasan ya, Masya Allah. Jadi ini kemahaagungan Allah ya, Azza wa Jalla ya, Masya Allah, yang telah menciptakan bersin bagi hamba-hambanya ya, Masya Allah. Dan manfaatnya itu kalau orang nggak bisa bersin ya, itu adalah sesuatu yang menjadi masalah bagi kesehatan. Tapi kalau misalnya bersinnya sekali ya, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, karena ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, Masya Allah. Beda kalau bersinnya banyak. Kalau bersinnya banyak itu tandanya mau flu. Tapi kalau misalnya bersinnya sekali, berarti ini merupakan ya, Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, Masya Allah. Dan dengan bersin juga subhanallah, itu dapat melindungi dari berbagai macam virus ya, subhanallah. Jadi ketika kita bersin teman-teman, Masya Allah, maka virus-virus ya atau apapun yang akan membahayakan tubuh kita semuanya keluar ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan dengan bersin pula, Masya Allah, terkadang ya itu memberikan manfaat yang lega gitu ya. Apa ya, misalnya kalau kita kan misalnya kayak mampet gitu terus bersin, kan biasanya kan langsung plong gitu kan, Masya Allah. Dan yang lebih luar biasa lagi nih teman-teman, Masya Allah ya, ternyata bersin itu bisa mencegah pecahnya gendang telinga. Subhanallah, subhanallah ya. Subhanallah, kalau kita
lihat nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita itu akan terus bertasbih kepada Allah. Kita akan terus bertakbir kepada Allah. Kita akan terus bertahmid kepada Allah Azza wa Jal yang telah luar biasa menciptakan ya sesuatu yang baik untuk diri kita sebagai hambanya ya, Masya Allah. Tinggal kita ikuti apa yang menjadi panduan ya bagi diri kita semuanya, maka dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis, maka subhanallah kita akan selamat ya, baik di dunia maupun di akhirat ya, Masya Allah. Nah, di antara adab bersin teman-teman yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan untuk kita semuanya, di antaranya kalau orang bersin ya, itu hendaklah tidak mengeraskan suaranya. Jadi harusnya tuh kita menahan suara kita tuh nggak terlalu keras gitu ya. Karena Rasulullah SAW itu kalau beliau bersin, beliau menutup wajah dengan tangan atau kainnya ya sambil merendahkan suaranya. Bukan malah dibesarkan suaranya, tapi sebisa mungkin dikecilkan ya. Nah, kalau ada pertanyaan gimana Ustazah? Sudah mengecilkan tapi tetap aja yang keluar tuh bersinnya besar ya. Berarti itu kan di luar kemampuan kita. Kalau di luar kemampuan kita enggak apa-apa. Tapi yang penting kita tuh sudah sudah mencoba untuk menutup misalnya dengan tangan kita. Kemudian kalau misalnya memang nggak bisa, ya sudah ya. Bersin tetap besar ya, berarti itu bukan di luar kemampuan kita. Nah, kemudian yang kedua, hendaknya bagi orang yang bersin itu ya tidak menolehkan leher ke kanan dan ke kiri ya, karena ini dapat membahayakan. Dan ternyata ya teman-teman, ketika kita bersin kemudian kita tolehkan wajah kita ke kanan dan ke kiri, itu bisa menyebabkan cedera otot bagian leher itu ya, subhanallah. Maka kalau misalnya kita bersin ya kita ke depan tapi kita tutup. Dan ketika bersin juga ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Doanya yaitu Alhamdulillah ya, subhanallah, gampang kan? Kita bersin langsung Alhamdulillah ya. Nah, kalau misalnya orang mendengar ketika ada orang bersin dia membaca Alhamdulillah, maka bagi yang mendengarnya mengatakan Yarhamukillah. Yarhamukillah ini teman-teman kalau yang bersinnya adalah perempuan. Nah, kalau yang bersinnya laki-laki, maka di sini hendaklah kita membalasnya dengan kata-kata Yarhamukallah. Jadi kata Rasulullah SAW, idza atasha ahadukum falyaqul alhamdulillah. Kalau seseorang itu dia bersin, maka ucapkan alhamdulillah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka wal yaqul lahu akhuhu aw sahibu, dan hendaklah saudaranya yang mendengar atau teman yang mendengar mengatakan yarhamukallah. Yarhamukallah itu kalau untuk laki-laki ditulis ya. Kalau untuk perempuan misalnya yang mendengar itu atau yang bersin itu perempuan, maka yarhamukillah ya. Jadi kalau misalnya saya dengar yarhamuhallah ya karena perempuan. Jadi ini kan dengan domirnya ya teman-teman. Kalau kita dengar oh ya dia ada alhamdulillah misalnya ya, kita dengar tuh dia ucapin alhamdulillah misalnya. Terus kita nggak kelihatan gitu ya, maka ya kita punya yarhamuhallah. Itu kalau kita dengar baca alhamdulillah yang bersinnya. Nah, kenapa kok kita harus baca yarhamukillah kalau dia perempuan yang bersin, atau yarhamukallah kalau yang bersinnya laki-laki? Karena ini merupakan ya teman-teman subhanallah haknya saudara kita. Dan ini merupakan kewajiban kita. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan dari hadis Abu Hurairah, kata beliau ya, hakul muslim alal muslim sit. Kata beliau tuh sesungguhnya hak muslim atas muslim lainnya itu ada 6 ya, subhanallah. Ini harus kita benar-benar pegang nih kaidah ini teman-teman, karena kalau itu haknya saudara kita, maka ini merupakan kewajiban kita. Kata Rasulullah SAW yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu, nih kalau kita nih ketemu nih teman-teman sama saudari kita yang muslim atau yang muslimah ya pastinya yang khusus, itu kita ucapkan salam ya, nggak apa-apa walaupun kita nggak kenal. Ya kita salam aja, assalamualaikum ukhti ya, assalamualaikum ibu, assalamualaikum kak gitu ya. Kalau identitas saudara kita itu muslimah, makanya kenapa kita harus pakai hijab agar ketahuan identitas kita itu muslimah atau bukan. Kalau misalnya nggak pakai hijab, maka kita nggak ketahuan kita itu agamanya apa ya kan. Nah, jadi teman-teman di zaman sekarang itu
banyak orang-orang tuh hanya mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Padahal kalau misalnya kita tahu dia adalah seorang muslimah, tidak apa-apa kita ucapkan salam karena memang itu adalah haknya dia dapat salam. Ya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau misalnya saudara kita nih mengundang kita, ya misalnya mengundang untuk makan, misalnya. Kalau di Arab tuh senang banget orang-orang undang makan gitu ya. Atau misalnya saudara kita mau ada walimah, misalnya walimahan anaknya undang kita, maka kita datangi itu undangan tersebut ya. Karena itu menjadi kewajiban kita dan haknya saudara kita untuk kita datangi undangannya. Ya, Masya Allah. Subhanallah ya teman-teman, hal sepele kayak gini aja tuh dalam Islam tuh diperhatikan betul. Coba bisa dibayangkan enggak ketika ada orang lain mengundang kita ya. Kemudian kita itu acuh tak acuh, biarin aja lah mau datang mau enggak. Kan yang undang tuh tersinggung, kenapa kok enggak datang? Subhanallah, di dalam Islam itu diatur sedemikian rupa. Kalau ada yang undang kita datang tuh. Dan termasuk itu kan menyenangkan orang lain. Bukan hanya kita menyenangkan orang yang mengundang, tapi juga itu di sisi Allah sudah tertulis sebagai ibadah ya, Masya Allah. Sebagai amal solih. Jadi kalau misalnya kita dalam rangka mendatangi kawan kita dalam rangka menghadiri undangan yang beliau serahkan kepada kita, maka itu subhanallah merupakan sebuah amal solih yang harusnya kita lakukan. Kan itu kesempatan pundi-pundi amal solih bisa kita kumpulkan ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga nih, kata Rasulullah SAW, wa idastansahaka fansahhu. Nah ini nih teman-teman zaman sekarang nih ya. Kalau ada orang, ya itu saudara kita nih, curhat. Terus minta nasihat ke kita. Tolong dong, Besti nasihatin aku. Misal, maaf dong, nasihatin dong. Saya minta banget, pengen minta nasihat. Ya sebisa kita kasih nasihatnya. Minimal misalnya nih, nasihat ittaqillah haitsuma kunti ukhti. Ya bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Minimal misalnya. Atau misalnya kita nasihatin dengan ukhti, sesungguhnya kematian itu sudah dekat. Ya nggak apa-apa, pokoknya sebisa kita. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya rapopo bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, nasihatin ya rapopo pakai bahasa Surabaya, ya nggak apa-apa. Ya pokoknya pakai bahasa apa, yang penting itu adalah nasihat. Dan yang dinasihatin paham dengan bahasa tersebut. Baik. Kemudian yang keempat, wa idza atosha. Nah ini nih judul kita hari ini. Wa idza atosha fahamidallahu fasammithu. Kalau misalnya bersin, kemudian yang bersin itu memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarkan membalasnya dengan ucapan yarhamukillah kalau yang bersinnya perempuan. Tapi kalau yang bersinnya adalah laki-laki, maka ucapannya yarhamukallah. Kemudian yang kelima teman-teman yang perlu kita perhatikan, ini benar-benar diperhatikan ya, karena ini kewajiban kita sebagai hamba Allah yang kita berikan kepada saudari kita sama muslim. Yang kelima, fa idza marida fa'udhu. Kalau ada saudara kita yang sakit ya, maka fa'udhu itu kita tengok ya, kalau kita bisa tengok dan tidak ada udzur, misalnya sakitnya memang sesuatu yang tidak membahayakan dan bisa dijenguk, ya enggak apa-apa kita jenguk ya, subhanallah. Dan teman-teman sudah belajar ya insyaallah apa sih manfaat menjenguk orang sakit itu, subhanallah, banyaknya luar biasa ya, Masya Allah. Dan terakhir kata Rasulullah SAW, wa idza mata fa'atba'hu. Kalau misalnya saudara kita meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya sampai ke pekuburan atau pemakaman. Dan ini untuk kaum laki-laki. Kalau kita perempuan misalnya pengen nyolati saja ya enggak apa-apa ya. Dan ketika subhanallah teman-teman, harusnya kita itu menjadi seorang muslimah yang cerdas dalam beramal. Ada orang meninggal, kita tahu ya dia adalah seorang muslimah misalnya. Maka sebisa mungkin ayo kita sholati. Karena ketika kita menyolati itu sebenarnya ya, kebaikannya bukan untuk si mayit saja. Ya si mayit dapat kebaikan dari doa kita kan. Kemudian buat kita juga, kita tuh akan dapat tuh pahala segunung. Coba lihat, kirot kata Rasulullah SAW. Kirot itu segunung. Subhanallah teman-teman, nyolatin mayit tuh pahalanya besar. Satu kirot, satu gunung ya, Masya Allah. Dan kalau bagi bapak-bapak yang mengantarkan sampai ke kuburan atau pemakaman, dapat kirotain, dapat 2 gunung pahalanya. Ya Allah, ngumpulin pahala tuh teman-teman, segunung tuh butuh waktu lama. Nyolati orang yang meninggal dunia itu dapat 1 gunung ya.
Nah, ini PR untuk kita ya teman-teman. Belajar lagi tuh, kan kemarin sudah tuh belajar. Dihafalin. Apa sih doanya nyolatin mayit itu? Kan ada doanya tuh. Baik itu untuk orang dewasa maupun untuk anak kecil ya. Nah, ketika kita ngafalin doa, niatkan, ya Allah saya tuh ngafalin doa ini untuk saya amalkan. Jadi sewaktu-waktu ada yang meninggal, saya bisa nyolatin ya. Dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kan kalau kita nggak hafal, masa kita nyolatin mayit di depan kita bawa kertas ya kan? Itu kan lucu kan? Jadi ya sebisa mungkin lah kita hafalkan, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk menghafalkan doa mayit ya, doa menyolati mayit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk menghafalkan doa-doa ya, Masya Allah. Nah, teman-teman, tadi kata yarhamukallah atau yarhamukillah itu namanya kalimat tasmid. Kalimatnya namanya kalimat tasmid atau doa kebaikan. Subhanallah ya. Jadi ini luar biasa ketika Islam mengajarkan ya, saling, kan yang namanya salam juga sebenarnya kan kebaikan kan. Kemudian menyolati jenazah itu kebaikan. Menjenguk orang sakit itu kebaikan. Kemudian tadi menasihati itu juga kebaikan. Subhanallah. Jadi semuanya itu Masya Allah. Semuanya berada dalam kebaikan. Ya Allahu Akbar. Masya Allah ya teman-teman, luar biasa ini. Kita alhamdulillah dapat ilmu ya. Pagi ini bagaimana kita bisa melakukan berbagai macam amal salih yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Masya Allah. Nah kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau misalnya nih orang bersihnya nggak ngucapin alhamdulillah, maka kita yang mendengar tidak usah mengucapkan kalimat tasmid. Ya, kita yang mendengar nggak usah bilang yarhamukallah atau yarhamukillah. Kenapa? Karena kita nggak mendengar dari yang bersin itu dia mengucapkan alhamdulillah. Dia tidak memuji Allah, dia pun akhirnya tidak didoakan oleh saudaranya. Ya subhanallah. Coba kalau dia memuji Allah, ya kan? Maka dia dapat tuh ucapan doa yang diberikan oleh saudara yang mendengarkannya ya, subhanallah, Masya Allah ya. Nah, kemudian teman-teman, kalau misalnya nih ada orang dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah dan kita mengucapkan yarhamukillah ya, atau kalau laki-laki yarhamukallah, maka yang bersin ini balik lagi ngucapin kata-kata yahdikumullahu wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, ini ada nih, fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah. Apa sih artinya dari, oh ya tadi saya belum ini ya, alhamdulillah artinya adalah memuji Allah. Yarhamukallah artinya semoga Allah merahmatimu. Yahdikumullah, subhanallah nih teman-teman. Coba perhatikan. Orang bersin baca alhamdulillah itu ya. Terus yang dengernya balik yarhamukillah. Kemudian yang bersinnya doa lagi yahdikumullah. Semoga Allah memberimu hidayah. Subhanallah, dan hidayah ini mahal, nggak bisa dibeli dengan uang teman-teman. Teman-teman punya uang ber-MM tuh nggak bisa beli hidayah, karena hidayah itu, apalagi hidayah taufik ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Didoakan tuh oleh orang yang bersin yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah. Wa yuslih balakum. Wa yuslih balakum, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki kondisimu. Subhanallah ya, subhanallah, ini luar biasa ya. Ini merupakan suatu hal yang menurut saya timbal balik untuk saling mendoakan ya, Masya Allah. Jadi lisannya itu digunakan untuk mendoakan saudaranya ya, subhanallah. Bukan untuk menjerumuskan saudaranya ya, Masya Allah. Ini penting banget untuk kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang tuh kalau sudah otomatis nih teman-teman bersin baca alhamdulillah, maka tanpa berpikir panjang bersin tuh langsung alhamdulillah. Mungkin kalau yang belum biasa terasa berat, tapi kalau yang sudah biasa, Masya Allah, maka ini akan lebih mudah untuk mengucapkan alhamdulillah. Baik, kemudian poin yang seharusnya kita perhatikan juga teman-teman, kalau misalnya nih orang yang bersin itu bersinnya lebih dari 3 kali, kan ada kan kadang hacing gitu ya. Nah, kita yang dengar nggak usah jawabnya sampai 4 kali yarhamukillah, 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 yarhamukillah gitu ya, nggak usah. Karena Rasulullah SAW mengatakan idza atasha ahadukum falyushammithu jalisahu wa in zada ala thalasin fahuwa mazkum wa la tushammit ba'da thalatha marrat ya. Kalau misalnya ada orang ya dia bersin, kemudian bersinnya itu kata Rasulullah SAW apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka
bagi yang duduk di sampingnya, dia mengucapkan yarhamukillah kalau dia membaca alhamdulillah. Fa idza zada ala salas, kalau dia bersinnya tuh lebih dari 3 kali, fa huwa mazkum, berarti dia itu mazkum. Mazkum itu terkena flu. Wala tushammit ba'da salasa marrat, dan jangan engkau beri jawaban yarhamukillah atau yarhamukallah setelah 3 kali bersin. Nah, terus kita apa dong yang kita ucapkan? Yang kita ucapkan adalah syafakillahi wa afaki. Syafakillah itu semoga Allah memberikan kepada engkau kesembuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala afak memberikan kepada engkau keselamatan. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian ada poin juga teman-teman yang mesti kita perhatikan dalam adab bersin ini. Di antaranya, kalau misalnya nih ada orang bersin pas imam Jumat itu lagi khutbah. Nah, maka bagaimana tuh? Ya, maka bagi yang bersin, dia boleh mengucapkan alhamdulillah, tapi nggak usah besar-besar. Alhamdulillah, cukup didengar oleh telinganya. Dan bagi yang mendengarkan, nggak wajib untuk membalasnya dengan ucapan yarhamukallah. Kan laki-laki biasanya kalau yang salat Jumatnya. Yang ini boleh kita ajarkan walaupun kita ini emak-emak, ibu-ibu, yang biasanya kan kalau di Indonesia nggak salat Jumat ya. Tapi kalau di Timur Tengah ada juga emak-emak yang salat Jumat. Kita boleh ajarkan ke anak-anak kita nih, yang ikhwan, yang laki-laki, yang sudah balik. Nah, kalau di masjid, nak, kamu bersin, kamu ucapkan ya alhamdulillah, pelan aja. Terus kalau temanmu bersin, kamu nggak usah jawab yarhamukallah, nggak usah, karena nanti kalau kamu jawab maka nanti itu adalah sebuah dosa, karena kan nggak boleh kita berkata-kata ketika imam itu sedang khutbah ya. Kemudian poin yang selanjutnya teman-teman, ketika nih misalnya ibu-ibu, anak-anak perempuan kita atau anak-anak kita yang laki-laki misalnya, atau suami kita lagi di kamar mandi misalnya ya, pas bersin kan nggak lihat-lihat, kapan aja bisa kan, ada yang pas masuk kamar mandi bersin, maka kita tidak boleh mengucapkan alhamdulillah, tahan dulu, nggak usah ngucapin alhamdulillah walaupun udah biasa baca alhamdulillah, tapi kalau di kamar mandi tahan ya, jangan baca alhamdulillah, karena kan tidak boleh ya memuji Allah atau berzikir dengan menyebut nama Allah di kamar mandi ya. Kemudian bagi kita yang mendengarkan orang bersin di kamar mandi, walaupun misalnya dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita seharusnya menegurnya ya, jangan ucapkan alhamdulillah itu di kamar mandi gitu ya. Dan bagi kita juga bisa menahannya agar kita tidak mengucapkan alhamdulillah ya, Masya Allah. Nah, kemudian teman-teman di sini ada ya, di kitab Husnul Muslim ini, ma yuqalul kafir idza atasha fahamidallah. Nah, ini juga ilmu juga nih teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan ya ketika ada orang kafir terus dia itu bersin, dan orang kafir itu karena mungkin sering tuh dengar orang Islam dia ngucapin alhamdulillah gitu ya, maka dia ikut-ikutan. Orang kafir itu bilang alhamdulillah gitu ya. Maka yang kita lakukan teman-teman, maka kita mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Bukan yarhamukillah lagi, bukan yarhamukallah lagi. Karena kalau yarhamukillah kan semoga Allah memberikan kepadamu rahmat. Tapi kita ucapkan yahdikumullahu wa yuslih balakum. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada engkau hidayah. Karena dia kafir, dia belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan atau kita doakan dia diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, dan semoga Allah memperbaiki keadaannya ya. Karena dulu pernah terjadi, kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Abu Musa itu adalah seorang sahabat dari Yaman ya teman-teman, Masya Allah. Baca lagi biografinya Abu Musa al-Ash'ari, ini bagus banget biografinya ya, Masya Allah. Mereka tuh para ahlul Quran ya, kalau baca Al-Quran tuh enak ya, Masya Allah. Keluarga besarnya beliau, Abu Musa itu juga sama, semuanya ahlul Quran ya, Masya Allah. Jadi kata Abu Musa nih radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan kan al-yahud yata'atashuna 'inda Rasulillah SAW. Orang-orang Yahudi itu dulu pernah berpura-pura bersin di hadapan Rasulullah SAW. Mereka itu berharap bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka yarhamukallah. Yarjuna an yaqula lahum yarhamukallah atau yarhamukumullah. Orang-orang Yahudi pengen didoain oleh Nabi kita Muhammad SAW ya dengan mengucapkan yarhamukumullah. Kalau banyak kan berarti yarhamukumullah. Semoga Allah memberikan rahmat bagi kalian.
Nah, kemudian Rasulullah SAW tidak mengucapkan yarhamukumullah, tapi Rasulullah SAW mengucapkan yahdikumullahu wa yuslih balakum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau petunjuk dan semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki keadaanmu. Ya, ini Masya Allah ilmu lagi. Jadi kalau misalnya ada orang kafir, dia mengucapkan alhamdulillah, maka jangan kita jawab dengan yarhamukillah atau yarhamukallah atau yarhamukumullah. Ya, nih teman-teman, karena kan pernah nggak sih ketemu orang kafir ya di Indonesia itu yang dia tuh ngerti loh bahasa, orang-orang kafir di Indonesia tuh ngerti bahasa insya Allah gitu ya. Terus ngerti juga tuh bahasa alhamdulillah, ngerti juga bahasa masya Allah gitu ya. Karena seringnya mereka tuh dengar dari kaum muslimin. Jadi bagi mereka tuh mungkin kata-kata alhamdulillah, insya Allah, assalamualaikum itu sesuatu yang biasa gitu ya. Karena mereka sering dengar aja, ya belum tentu mereka paham maknanya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang kafir ya sampai bersin otomatis tuh mengucapkan alhamdulillah, jangan jawab yarhamukillah atau yarhamukallah atau yarhamukumullah, tapi jawab yahdikumullah. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pada pagi hari ini juga saya akan sedikit membahas ya, karena ini biasanya temannya bersin tuh biasanya kadang ada menguap ya. Nah, ini penting juga untuk kita ketahui apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan, adab yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ketika kita menguap. Dan ini perlu kita ajarkan juga ke anak-anak. Kalau menguap, nah itu ditutup. Rasulullah SAW tuh menahan semampunya ya dengan tangan beliau agar nguap itu nggak jadi nguap ya, karena memang nguap itu teman-teman datang dari syaitan. Ya, nguap itu datangnya dari syaitan. At-tasa'ub fa innama huwa minasyaiton. Fa idza tasa'aba ahadukum, kata Rasulullah SAW, jika salah seorang di antara kalian ini ada yang menguap, falyaruddahu mastata', maka hendaklah dia menahan semampunya. Subhanallah ya. Dan ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi. Kalau salah seorang di antara kalian tuh menguap, maka hendaklah menutupnya dengan mulut ya. Karena kalau nggak ditutup, kata Rasulullah SAW, wa inna syaiton yadkhul, lihat, kalau nggak ditutup setannya masuk. Jadi kita bisa ajarkan ke anak-anak, nak, soli, soliha, kalau menguap ditutup ya, kalau nggak ditutup setannya masuk gitu ya. Nanti kita juga memberikan teladan, kalau kita nguap ya kita tutup, terus itu merupakan sebuah teladan bagi anak-anak kita, dan ini menjadi bekal bagi anak-anak kita ya teman-teman. Jadi jangan pernah kita itu nganggap sepele urusan-urusan ini ya, Masya Allah. Karena ketika anak-anak kita itu akhirnya meniru apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan teman-teman, maka itu akan menjadi amal jariyah sepeninggal kita nanti dari dunia ini ya. Subhanallah. Di apapun yang bisa kita ajarkan, hal-hal remeh gitu ya, hal kecil, kalau bisa kita ajarkan ke anak-anak, ajarkan ya, subhanallah. Jadi jangan sampai kita itu menganggap itu kan hal sepele, pasti anakku udah tahu gitu ya. Ya belum tentu. Maka boleh kita ajarkan terlebih dahulu untuk anak-anak kita, karena subhanallah ini merupakan sebuah adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikunna jami'an. Jika ada kesalahan datangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.